Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ovikan Suliardi dari kelas 12 IPS 2 akan menjelaskan pengertian HAM, dan saya akan mengambil contoh dari konflik berdarah Poso. Pengertian HAM. HAM adalah hak-hak dasar manusia yang dimiliki sejak berada dalam kandungan dan setelah lahir ke dunia, yang berlaku secara universal dan diakui oleh semua orang. Hak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau kebebasan, hak milik, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia dan tidak dapat diganggu-gugat oleh orang lain. Hak asasi manusia hakikatnya semata-mata bukan dari manusia sendiri, tetapi dari Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana tercantum dalam pembukaan hak asasi manusia menurut Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1988, bahwa hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrat universal dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Macam-macam HAM. Yang pertama ada hak asasi sosial budaya, social cultural right. Ini merupakan hak individu terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Beberapa contoh hak asasi sosial budaya diantaranya hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mengembangkan budaya yang sesuai dengan bakat dan minat. Lalu yang terakhir, kebebasan dalam memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Yang kedua ada hak asasi pribadi, personal right. Ini merupakan hak asasi berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap individu. Beberapa contoh hak asasi pribadi diantaranya kebebasan untuk berpergian, bergerak, berpindah ke berbagai tempat. Lalu kebebasan dalam menyampaikan pendapat, kebebasan dalam berkumpul dan berorganisasi. Yang ketiga ada hak asasi hukum, legal equality right. Ini adalah hak mendapat kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Beberapa contoh hak asasi hukum diantaranya hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak seseorang untuk menjadi pegawai negeri sipil. Lalu yang terakhir ada hak asasi ekonomi. Ini merupakan hak masing-masing individu terkait dengan kegiatan perekonomian. Beberapa contoh hak asasi ekonomi diantaranya kebebasan dalam kegiatan jual beli, kebebasan dalam melakukan perjanjian kontrak. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pelanggaran HAM. Yang pertama, pendidikan karakter. Yang kedua, mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Keempat, meningkatkan persatuan dan kesatuan. Yang kelima, melakukan pengawasan upaya penegakan HAM. Latar belakang terjadinya pelanggaran HAM. Ada dua faktor terjadinya pelanggaran HAM. Yang pertama adalah faktor internal, keadaan psikologis para pelaku, sifat egois, tidak toleran dengan orang lain, dan tingkat kesadaran para pelaku pelanggaran HAM. Faktor eksternal, perangkat hukum yang tidak tegas dan tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Struktur sosial dan politik yang memungkinkan terjadinya pelanggaran hukum atau HAM. Teknologi yang digunakan secara kurang tepat. Sekarang masuk ke contohnya yang saya ambil dari konflik berdarah Poso. Kronologi. Asal mula meletusnya konflik Poso didasari oleh berbagai faktor, yakni pemuda mabuk, sosial, ekonomi, hingga politik. Hal tersebut berujung pada konflik keagamaan. Isu agama menjadi salah satu pendorong munculnya tragedi Poso, karena ada beberapa daerah yang dikontak-kontakan berdasarkan basis massa. Ada kelompok putih yang merupakan presentasi dari kelompok Islam, terutama berada di daerah pesisir yakni Toyado, Madele, Parigi, dan Bungku. Sedangkan ada presentasi dari kelompok merah terdapat di daerah pedalaman seperti Lage, Tokorando, Tentena, Taripa, dan Pamona. Selain itu, konflik Poso juga disulut oleh adanya rentetan
rentetan peristiwa-peristiwa besar di Indonesia pada tahun 1998. Hal tersebut membuat terjadi chaos sehingga mengubah atmosfer bangsa Indonesia semakin memanas. Berawal dari krisis ekonomi dan keuangan pertengahan tahun 1997, kemudian berakhir pada penurunan Presiden Soeharto dari tampuk kekuasaannya. Sistem sentralisme kekuasaan juga runtuh seketika, padahal belum ada kesiapan sosial dari daerah-daerah yang sudah lama termarginalisasi, sehingga terjadilah kerusuhan di Sampit, Maluku, termasuk di Poso. Konflik Poso yang muncul di permukaan pada akhirnya lebih terlihat mengandung isu SARA, suku, agama, ras antar kelompok. Menurut Ketua Umum Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam FSPUI Poso, Haji Muhammad Adnan Arsal, konflik tersebut terus terjadi bertujuan kembali mengadu domba antar umat beragama di Poso. Akan tetapi, bila diperhatikan secara jeli, konflik Poso pada awalnya lebih didasarkan pada kesenjangan politik pemerintahan yang dipicu oleh pergeseran tampuk pemerintahan daerah atau lokal dan kesenjangan sosial ekonomi. Pergeseran kepemimpinan yang menyulut konflik dan etnis lokal, suku Pamona, ke etnis pendatang. Hal ini berimplikasi juga terhadap proses rekrutmen pegawai negeri sipil daerah setempat. Sementara itu, pergeseran lokasi ke kegiatan ekonomi dari Poso Kota Lama ke Poso Kota Baru juga merupakan faktor meletus konflik Poso. Kedua hal tersebut memiliki relasi karena merupakan konsekuensi logis dari bergesernya pusat pemerintahan, berimplikasi pada pergeseran pusat-pusat perekonomian. Pula penduduk pendatang pada akhirnya menguasai sendi-sendi kehidupan di Poso. Latar belakang. Poso adalah sebuah kabupaten yang terdapat di Sulawesi Tengah. Kalau dilihat dari keberagaman penduduk, Poso tergolong daerah yang cukup majemuk. Selain terdapat suku asli yang mendiami Poso, suku-suku pendatang pun banyak mendomisili di Poso, seperti dari Jawa, Batak, Bugis, dan sebagainya. Kalau dilihat dari konteks agama, Poso terbagi menjadi dua kelompok agama besar, Islam dan Kristen. Sebelum pemekaran Poso didominasi oleh agama Islam, namun setelah mengalami pemekaran menjadi Morowali dan Toja Una-Una, maka yang mendominasi adalah berbasis kesukuan, terutama di daerah-daerah pedalaman. Islam dalam hal ini masuk ke Sulawesi dan terkhusus Poso terlebih dahulu. Baru kemudian disusul Kristen masuk ke Poso. Keberagaman inilah yang menjadikan salah satu pemantik seringnya terjadi berbagai kerusuhan yang terjadi di Poso. Baik itu yang berlatar belakang sosial budaya ataupun yang berlatar belakang agama. Seperti yang diklaim saat kerusuhan Poso pada tahun 1998 dan kerusuhan tahun 2000. Hak apa yang bisa dilanggar? Pertama, ada hak siswa untuk mendapatkan pendidikan karena sarana dan prasarana pendidikan telah tiada. Maaf sebelumnya, ini hak yang apa aja yang bisa dilanggar itu masuknya ke contoh HAM. Ini masuknya ke umum ya. Lalu yang kedua, ada hak masyarakat untuk mencari penghidupan atau nafkah juga karena sarana dan prasarana untuk mendapatkan penghasilan telah tiada. Yang ketiga, ada hak masyarakat untuk melakukan ibadah karena tempat-tempat ibadah telah hancur. 4. Hak masyarakat untuk dapat hidup aman dan damai. 5. Hak seorang anak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua tercinta karena banyak di antara mereka yang mati terbunuh. Nah, ini juga saya sambungkan ke konflik berdarah Poso ya. Selanjutnya ada opini pribadi dan analisis. Opini kurangnya adanya keadilan di mana ada sebagian masyarakat yang merasa didiskriminasi, ada juga masalah politik di mana
penguasaan struktur pemerintah oleh satu pihak dalam arti tidak ada keseimbangan jabatan dan pemerintahan. Lalu konflik sosial yang terjadi di Poso ini sangat berdampak pada masyarakat, khususnya masyarakat Poso itu sendiri. Mulai dari segi budaya, hukum, politik, ekonomi, selain kehilangan nyawa dan harta benda. Dan analisis menurut saya, konflik sosial yang terjadi di Poso adalah berawal dari konflik individu yang dalam masyarakat yang secara dinamis tidak dapat dipisahkan dan bertalian satu sama lain. Lalu yang terakhir, pendapat mengenai akar dari masalah yang bertumpu pada subsistem budaya, dalam hal ini menyangkut soal suku dan agama. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada yang salah, mohon dipermaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.